Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, merupakan satu kata, satu lafaz yang perlu kita ucapkan pada hari ini. Satu kata yang mengandung pujian hanya untuk Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Karena tidak ada kata pujian, tidak ada kata hamdalah yang layak kita haturkan kepada Rabb selain Allah. Karena itu Allah telah menyampaikan kita, telah memberikan kepada kita kesempatan, telah memberikan kepada kita kenikmatan begitu banyak. Maka hari ini, hari yang berbahagia, kita perlu mensyukuri nikmat itu. Di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita adalah Allah masih memberikan kenikmatan berupa nikmat sehat. Hingga hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang diberkahi, ke tempat di mana kita melaksanakan salat Id. Baru tentang kenikmatan sehat. Belum lagi Allah memberikan kenikmatan yang namanya nikmat sempat, nikmatnya waktu luang. Kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menyempatkan diri kita mendekatkan diri kepada Allah, menyempatkan diri kita untuk memuji Allah, menyempatkan diri kita untuk bertakbir, bertahmid, bertasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini tidak ada kata yang berhak kita ucapkan melainkan kata pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Tak lupa pula yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah membawa agama Islam dari agama yang dulunya dipenuhi dengan kebodohan, zaman jahiliyah, zaman yang dipenuhi dengan perang. Hingga umat Islam sendiri ketika di Mekah tidak sanggup menahan bagaimana siksaannya orang-orang kafir Quraisy. Hingga Allah turunkan perintah hijrah. Hijrahlah ke Madinah. Namun dalam sejarahnya Nabi Muhammad melaksanakan hijrah pertama yaitu ke Taif. Ketika Nabi hijrah ke Taif, bukan sambutan hangat yang diterima oleh Nabi, melainkan celaan, melainkan lemparan batu hingga Nabi terluka, berdarah-darah. Karena satu tujuan Nabi, menyebarkan Islam di muka bumi. Sesungguhnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, di hari yang fitri ini, Allah masih memperkenankan kepada kita bertemu kembali dalam satu wadah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan. Tujuannya satu, untuk saling mengenal. Tetapi apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan sebagai mukmin sejati. Bulan Ramadan telah mendidik kita. 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita beribadah. Yang mana di bulan Ramadan telah dibukakan pintu ampunan, diluaskannya pintu ampunan
dilipat gandakannya amal-amal kebaikan, pahala-pahala kebaikan, maka hari ini kita mencapai hari kemenangan. Tentu kita akan bertanya, kenapa hari ini dikatakan sebagai hari kemenangan? Dalam peristiwa yang besar, dalam catatan sejarah umat Islam, pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadan, umat Islam diperintahkan berpuasa. Tidak hanya berpuasa, umat Islam juga diperintahkan berjihad. Satu jihad paling besar yang menjadi sejarah umat Islam hingga hari ini adalah Perang Badar. Umat Islam melaksanakan hijrah ke Madinah. Setelah hijrah tahun kedua Hijriah, umat Islam diperintahkan keluar untuk ke Badar, melaksanakan jihad, berperang melawan orang kafir Quraisy. Tentu ini merupakan hal yang paling berat bagi umat Islam. Kenapa dikatakan berat? Karena saat itu umat Islam mendapatkan dua perintah sekaligus. Perintah pertama adalah perintah berpuasa selama 1 hari penuh, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian perintah yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk berjihad, menyiapkan seluruh mentalnya, menyiapkan seluruh tenaganya, seluruh hartanya ia infakkan untuk berperang. Perlu kita ketahui, pada saat itu umat Islam berjumlah 313 orang, sedangkan melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 bahkan 4 kali lipat dari banyaknya umat Islam itu sendiri. Tetapi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang banyak. Allah membantah logika-logika kita yang mengatakan bahwasanya kelompok besar akan memenangi pertempuran, memenangi peperangan dengan kelompok yang kecil. Kelompok yang kuat akan memenangi dengan kelompok yang lemah. Tetapi Allah bantah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang banyak. Kelompok yang lemah mengalahkan kelompok yang kuat. Kita ketahui bersama ketika perang Badar, jumlah umat Islam 313 melawan dengan 1000 orang. Tetapi kemenangan berada di pihak umat Islam. Di bulan Ramadan, bulan puasa, pertama kali umat Islam melaksanakan ibadah puasa, dan pertama kali pula umat Islam melaksanakan jihad. Itulah mengapa ketika 30 hari berlalu, umat Islam melaksanakan salat Id, hari kemenangan. Umat Islam merayakan kemenangan di mana ia telah menang selama 30 hari berlomba-lomba, 30 hari menahan nafsunya, 30 hari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh kesabaran. 30 hari penuh. Kemudian pada 1 hari umat Islam melaksanakan kemenangan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah Idul Fitri ini tidak sekedar dengan perayaan saja, tetapi Allah menitipkan di dalam perayaan Idul Fitri itu ada suatu esensi, ada suatu nilai moral, ada suatu pesan yang Allah titipkan. Selain beribadah kepada Allah, tentunya ibadah Idul Fitri ini juga untuk mendekatkan, saling bersilaturahim, untuk peradaban manusia yang lebih maju. Kita tahu bersama, semua itu merupakan kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada kekuatan dan upaya melainkan dari upaya Allah yang berikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan pula dalam sejarahnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, dikisahkan Nabi Musa, ketika Nabi Musa pertama dilahirkan dari rahim ibunya, tidak ada satupun kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tetapi kekuatan itu telah Allah berikan kepada ibunya Musa. Pertama kali kekuatan itu Allah berikan kepada ibunya Musa dengan apa? Allah perintahkan agar Nabi Musa diletakkan dalam satu peti, kemudian dihanyutkan bersama sungai tersebut, yaitu sungai Nil. Di samping yang lain, Nabi Musa hidup pada zaman raja, yang mana raja ini dipenuhi dengan kebengisan, kekejaman. Yang disebutkan adalah Raja Fir'aun. Seluruh lini kehidupan berada di dalam genggaman Fir'aun. Bahkan tidak hanya itu, Fir'aun mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Inni Rabbul Alamin.
kata Fir'aun. Tetapi apa? Ketika Musa telah dihanyutkan di sungai Nil, kemudian diambillah Nabi Musa oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah orang yang paling dekat dengan Fir'aun. Nabi Musa tidak punya kekuatan. Pada saat itu Fir'aun mengatakan kepada pengawalnya, ketika Fir'aun bermimpi bahwasanya dari suku Bani Israel akan lahir seorang anak yang dapat menghancurkan kekerajaannya. Maka dari itu Fir'aun memerintahkan kepada pengawalnya agar membunuh seluruh anak laki-laki dan menyisakan anak perempuannya saja. Dan Nabi Musa merupakan salah satu bayi yang selamat pada saat itu. Tentu ini merupakan kekuatan pertama yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa baru dilahirkan, lemah, tidak berdaya, tidak bisa mengangkat senjata melawan Fir'aun yang kejamnya begitu luar biasa. Tetapi Allah berikan kekuatan itu. Tidak sampai di situ. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk mentauhidkan Allah, tetapi yang dilakukan Fir'aun adalah mengejar Nabi Musa hingga laut mati. Disitulah Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Musa berupa tongkatnya. Dihentakkanlah tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan. Hingga pada akhirnya Fir'aun bersama pengikutnya Allah tenggelamkan di laut mati. Dan ini lagi-lagi merupakan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka demikianlah kita pun sama. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, bertemu dengan sanak saudara, tentunya dengan kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu semua harus kita syukuri di hari yang fitri. Karena tanpa kekuatan itu kita tidak ada apa-apanya. Kita tahu ketika kita merasakan sakit, terbaring lemah di atas kasur, tidak punya kekuatan, itu karena Allah telah menguji kita, mencabut nikmat itu dari tubuh kita. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita bisa saksikan bersama ketika hari Idul Fitri tiba, sanak saudara, tetangga kita, kerabat kita akan memakai pakaian yang baru, pakaian yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Pada hari ini kita akan melihat itu. Ada satu perumpamaan yang menarik, bahwasanya hari raya itu benar-benar adalah hari raya, bukan hari ria. Ketika kita mengatakan hari ria, semua orang akan berlomba-lomba mengenakan pakaian terbaik mereka, mengenakan pakaian paling bagus, paling berharga. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya, karena Allah telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Pakaian yang kita gunakan, pakaian yang paling mulia, pakaian yang paling berharga, tidak ada apa-apanya, karena pakaian yang paling berharga adalah pakaian takwa. Maka ada perumpamaan, seorang nenek merajut pakaian, dipintallah dari benang, kemudian ketika setelah menjadi benang, dirajutlah menjadi pakaian, menjadi pakaian yang jadi. Kemudian anak cucunya melihat pakaian itu, karena si nenek telah akan memberikan pakaian itu kepada anak cucunya. Kemudian anak cucunya tersebut pun merasa senang, merasa bahagia, karena di hari itu ia akan mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru. Tetapi karena perbuatan si nenek inilah, kemudian anak cucunya itu menjadi sedih, menangis. Yaitu apa yang dilakukan oleh nenek tersebut? Si nenek tersebut setelah menjadikan baju itu, menjadikan benang itu menjadi pakaian yang utuh, kemudian dibuka satu persatu benangnya, dibukalah satu persatu jahitannya. Maka tentu anak cucunya pun merasa bersedih, menangis, karena tidak jadi mendapatkan baju baru tersebut. Inilah gambaran sederhana bagaimana ketika kita telah merajut amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita telah menyusun amalan-amalan kita di bulan Ramadan, kemudian masuk di hari yang fitri, melalui hari yang fitri, pakaian itu, amalan-amalan itu kita buka satu persatu jahitannya,
Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan dosa. 1 bulan penuh kita berusaha, kita berjuang untuk beramal sebaik-baiknya. Kemudian ketika Ramadan pun hilang, Ramadan pun berlalu, amalan-amalan itu tidak berbekas satu pun. Ini merupakan tantangan bagi diri kita ketika telah melalui bulan Ramadan. Namun jamaah salat Id rahimakumullah, dari itu kita tidak perlu bersedih hati ketika amalan kita dijanjikan akan hilang ketika kita bermaksiat. Tetapi perlu diketahui, ada beberapa tips, ada beberapa cara agar kita selalu istiqomah setelah bulan Ramadan. Ketika kita bulan Ramadan memperbanyak bacaan Quran, maka setelah bulan Ramadan hendaklah kita selalu menjaga bacaan Quran itu, walaupun 1 hari adalah 1 ayat. Di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih, maka di luar bulan Ramadan kita melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, maka itu yang perlu kita jaga. Jamaah salat Id rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada 3 cara diantaranya agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah bermuhasabah. Bermuhasabah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah kisah-kisah umat sebelum kalian untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi evaluasi bagi diri kalian di hari esok. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita kemarin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, berzikir, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka itu menjadikan bagi kita introspeksi, muhasabah diri agar tidak meninggalkan seluruh amalan itu ketika melalui bulan Ramadan. Ini tips yang pertama, kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu bermujahadah, selalu bersemangat, bersungguh-sungguh di luar bulan Ramadan. Karena ini yang akan menyebabkan kita untuk istiqomah. Kunci kita untuk istiqomah di luar bulan Ramadan. Karena tanpa mujahadah, tanpa semangat yang kuat, kita tidak akan bisa melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah seperti di bulan Ramadan. Dan kemudian yang ketiga, muraqabatullah. Diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka muraqabatullah ini penting di luar bulan Ramadan. Sebagaimana pengertian dari ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalian melihat Allah. Tetapi jika kalian tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kalian. Inilah 3 kunci, 3 kiat atau 3 tips yang dianjurkan setelah bulan Ramadan. Agar apa? Agar ketika melalui bulan Ramadan, ketika Ramadan telah pergi, kita selalu bisa istiqomah, selalu bisa mengamalkan seperti amalan-amalan di bulan Ramadan. Pada akhirnya kita semua meminta kepada Allah, meminta kekuatan, berdoa dimintakan kekuatan agar kita selalu bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti sedikit pun untuk berdoa kepada Allah. Seandainya saja Nabi Muhammad tidak berdoa pada perang Badar, tentu semua kita tidak bisa berada di tempat ini. Karena pada perang Badar itulah penentuan umat Islam berjaya atau tidak. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menundukkan pandangan dan hati kita. Kita memohon kepada Allah, memohon kekuatan, memohon kesabaran, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamilil tawakkul 'alaik wa ahyiha bima'rifatik
وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, hamba di sini telah berkumpul di suatu hari yang dimana dinamakan hari raya, memohon kepadamu agar diberikan ampunan. Hamba meminta kepadamu agar diberikan ampunan, diberikan keistiqomahan setelah bulan Ramadan. Ya Allah, maka hari ini kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.